Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Rika. Ibu maaf mengganggu waktunya, Ibu sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Sehat? Ibu sehat, sehat juga alhamdulillah. Iya Bu, ada apa Bu? Jadi gini Bu, Ada yang bisa saya bantu? saya tuh sekarang tuh kan sedang ikut CGP nih Bu ya. Jadi ada beberapa pembelajaran yang saya dapatkan dari modul ini, pembelajaran yang sangat bagus gitu. Terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Saya itu senang sekali gitu mendalami modul tersebut. Saya berusaha menerapkannya ke kelas. Hanya saja mungkin ada beberapa hal yang saya perlu pelajari lagi dalam penerapannya gitu. Gitu Bu. Iya. Terus gimana Bu dalam penerapannya? Tujuannya pertemuan kita kali ini eh, sepertinya Ibu akan membicarakan mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Iya, betul sekali. Tujuan saya ingin berdiskusi bersama Ibu hari ini itu ingin mendapatkan alternatif-alternatif solusi yang mungkin dapat menunjang saya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi secara utuh di dalam kelas. Seperti itu, Bu. Semoga saya dapat solusi yang banyak gitu untuk mengatasi kekurangan saya dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Amin amin, kita sharing ya Bu ya. Iya. Nah, sebelum ini saya mau bertanya dulu nih, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk mengembangkan mereka di dalam kelas? Kesempatan yang saya miliki ini, saya telah meninjau beberapa kebutuhan belajar siswa saya. Di antaranya ada anak yang ternyata mampu membantu temannya gitu untuk mengelola pembelajaran di dalam kelas. Karena kebetulan saya ini satu kelas itu beberapa anak yang terdiri dari beberapa karakteristik yang berbeda, saya melihat ada peluang di sana. Saya sekarang sedang sibuk CGP, misalnya tidak fokus pada proses pembelajaran, terus saya dalam mengajar pun tidak selalu berada di sisi mereka karena mereka harus bergantian gurunya gitu, sehingga saya melihat peluang itu ada di diri peserta didik yang memiliki kemampuan berlebih gitu. Mereka dapat mengelola teman lain dan membantu teman lain yang mungkin memiliki keterbatasan gitu. Saya melihat peluang di situ, Bu, untuk Adanya melakukan tutor pembelajaran ini. sebaya mungkin ya Iya, Bu ya, iya seperti itu. betul, ada tutor sebaya seperti itu. Nah, Ibu merasa nih Ibu kurang maksimal ya. Menurut Ibu nih, kita di skala berapa nih kira-kira? Dan berapa yang ingin Ibu tingkatkan? Kalau misalnya melihat situasi saya saat ini mungkin ada di posisi 7 atau 8 karena memang belum maksimal. Tentunya saya ingin jadi sampai 10, Bu. Betul ya, Iya, betul. Kita betul. ingin maksimal ya Bu ya, Iya, betul, Bu. memperlakukan anak-anak didik kita. Betul sih. Nih, yang ingin saya tanyakan kembali, apa nih kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut Bu, yang ada dalam diri Ibu? Oke. Kekuatan saya itu mungkin ke dalam pengelolaan di dalam kelas. Saya melihat saat saya mampu mengelola peserta didik di dalam kelas, saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Tapi ada hal lain di luar tanggung jawab saya saat saya harus melepaskan peserta didik saya kepada guru lain gitu. Di luar pembelajaran itu yang saya sulit untuk raih karena tidak semua pendidik mampu berpikir seperti saya gitu. Itu ya mampu mengelola peserta didik seperti saya. Jadi saya tuh sedikit berat gitu saat harus melepaskan peserta didik kepada guru lain karena pengelolaan kelasnya berbeda gitu, jauh berbeda. Makanya saya mungkin harus bisa meningkatkan kemampuan peserta didik yang tadi yang misalnya punya kecerdasan Tutor sebaya berlebih, tadi yang ya Bu tutor ya? sebaya itu agar mampu mengelola pembelajaran di dalam kelas itu lebih maksimal lagi ketika saat tidak berada dengan saya gitu Bu. Betul ya Bu ya, karena memang ketika kita titipkan, kita tidak tahu ya seperti apa karakteristik guru yang kita titipi itu ya. Nah Bu, menurut Ibu nih, hambatan apa nih, gangguan yang dapat menghalangi tujuan kita kira-kira? Apa nih hambatannya ketika itu? Untuk hambatannya sendiri ya gitu. Tadi karena pembelajaran di dalam kelas saya itu berputar Bu.
Jadi satu minggu di panggung seni misalnya dengan guru yang berbeda, minggu berikutnya di panggung musik dengan guru yang berbeda. Itu yang menjadi hambatan bagi saya. Kita harus menyelaraskan SOP atau menyelaraskan pengelolaan pembelajaran berdiferensiasi dengan semua guru. Tidak hanya saya saja seperti itu. Jadi saat peserta didik saya pindah ke tempat lain, ke panggung lain, akan guru tersebut mampu mengelola peserta didik kelas saya sendiri gitu. Itu yang menjadi hambatan saat ini, Bu. Iya, dengan Iya, berbeda-beda iya program program yang ya, Bu, berbeda. ya. Iya betul. Nah, kira-kira solusinya apa nih, Bu, menurut Ibu? Nah, solusi yang saya inginkan itu yang tadi tutor teman sebaya. Saat ada anak yang mampu melebihi teman yang lain, saya akan maksimalkan potensinya untuk mampu mengelola teman lainnya dan membantu meningkatkan simpat pedulinya, empatinya. Mungkin ada di kelas saya itu anak yang berkebutuhan khusus gitu, memiliki hambatan kesulitan belajar, terus tunadaksa juga. Jadi saat kegiatan olahraga, anak tersebut yang fisik dan mentalnya kuat mampu membantu anak teman lain gitu yang memiliki hambatan belajar seperti tunadaksa itu gitu mungkin, Bu. Itu yang saya akan tingkatkan peluangnya itu di ya fungsi teman tutor sebaya itu akan saya eratkan gitu ya. Nah, menurut Ibu nih, berapa lama nih jangka waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan membimbing anak tersebut, Bu, kira-kira? Kalau menurut saya sih sekitar biasanya kalau keberhasilan tutor sebaya ini sekitar 2 minggu ya, Bu, ya. 2 minggu itu pasti sudah ada perubahan. Seminggu pun sebenarnya jika dilakukan pembiasaan akan ada perubahan. Tetapi jika memang itu ada beberapa hambatan seperti anaknya jarang masuk gitu atau ada pembelajaran insidental lainnya, maka mungkin saya akan kasih waktu itu sekitar 1 bulan, Bu, untuk menuju keberhasilan hal itu gitu. Sekitar 1 bulan. Sekitar 1 bulan maksimal. Iya, maksimalnya, Bu. Karena tidak tahu mungkin Iya, betul. Menurut Ibu nih, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Komitmen saya tentunya dengan melaksanakan rencana yang saya buat sejauh ini gitu ya. Rencana dan harapan yang saya buat sejauh ini untuk agar mampu berlangsung maksimal di dalam kelas, di dalam pembelajaran. Tentunya dengan melakukan refleksi atau evaluasi saat penerapannya, melihat peluang-peluang lain yang mungkin bisa saya dapatkan gitu dari dari apa yang telah saya terapkan itu dan mungkin mengidentifikasi kelemahan-kelemahan lainnya. Begitu, Bu. Iya, yang mampu saya perbaiki. Itu sangat terencana sekali, Bu, yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Amin. Kira-kira, Bu, siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Tidak hanya kita saja, Bu, ya. Iya, betul. Atau siapa yang kira-kira menurut Ibu bisa membantu nih rencana kita berjalan dengan baik? Menurut saya tentu ya, Bu, ya rekan sesama guru akan sangat membantu karena kita tidak bisa kita tidak bisa menjadikan keberhasilan suatu proses jika tanpa dukungan rekan guru lainnya gitu. Kita tidak rasanya seperti berjalan di hutan yang sangat rimbun gitu kalau kita hanya sendiri melakukannya. Tentunya saya butuh dorongan dari guru lainnya gitu, Bu, untuk melakukan pembelajaran diferensiasi ini tercapai maksimal gitu, Bu. Betul sekali. Nah, bagaimana nih, Bu, dengan tindak lanjut setelah sesi ini nih? Perasaan Ibu bagaimana nih setelah kita melakukan sesi ini? Rasa sudah Ibu munculkan ya, Bu, ya? Iya, saya rasa saya banyak terbuka gitu, keterbukaan pikiran saat sesi ini. Kedepannya tindak lanjut yang saya akan lakukan adalah menerapkan apa yang saya bicarakan dengan Ibu hari ini, diskusikan hari ini,
tentunya menuangkannya ke dalam ini Bu, ke dalam rancangan yang lebih jelas lagi. Maksudnya saya akan ketik ulang gitu, saya akan bukukan tindak lanjutnya. Itu saya akan buka hasil-hasil penilaian yang sebelumnya saya lakukan kepada anak didik saya. Setelah mengkaji penilaian tersebut, mungkin akan jadikan saya acuan untuk mengkategorikan kebutuhan belajar setiap peserta didik di pembelajaran diferensiasi selanjutnya. Seperti itu Ibu. Mungkin seperti itu. Sudah tercerahkan dengan pertemuan kita sekarang, Bu? Sangat cerah gitu. Ada beberapa ide yang muncul, ide baru yang muncul, terus ada, oh iya ya, pas kemarin saya melakukan hal seperti ini, tapi pas hari ini saya ada solusi-solusi lain gitu, alternatif solusi lain yang ternyata muncul saat diskusi kita hari ini gitu Bu ya. Ternyata Masya Allah banyak sekali, terima kasih ya Bu ya. Banyak sekali informasi Bu. Ya, informasi yang baru muncul, atau justru saya pikir yang kemarin itu adalah kelemahan yang bisa dijadikan peluang gitu. Begitu yang saya pikir anak yang berkebutuhan khusus itu adalah sebuah kelemahan, tapi justru itu adalah sebuah peluang ya Bu ya, untuk meningkatkan tutor sebaya, untuk meningkatkan pengayaan pada anak yang memiliki kecerdasan yang lebih gitu Bu. Di balik kelemahan ada kekuatan ya Bu? Iya Bu, betul. Iya. Ya, alhamdulillah ternyata dari Bu sekarang sudah tercerahkan, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Bisa dilaksanakan dengan baik rencananya, dan bisa berjalan dengan baik, dan apa yang Ibu harapkan mudah-mudahan bisa terjadi sesuai dengan bilangan 10 yang Ibu harapkan. Amin. Ibu nanti suatu hari jika saya mungkin dalam pelaksanaannya ada kekurangan, atau saya butuh lagi alternatif solusi lain, barangkali saya bisa menghubungi Ibu lagi gitu. Mohon maaf apabila mengganggu. Tidak ada apa-apa Ibu, silakan saja. Iya. Saya akan terbuka Bu. Iya. Baik Ibu, silakan jika hari ini sudah selesai. Ya saya pikir sudah selesai. Saya pikir sementara ini cukup. Mungkin kedepannya saya akan mencari lagi alternatif lain yang mungkin bisa saya lakukan, dan jika perlu didiskusikan saya akan kembali lagi tentunya menghubungi Ibu ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu untuk hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Ya. Ibu sehat selalu ya. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.